Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Satu kenikmatan di pagi hari ini yang harus kita senantiasa mensyukuri, nikmat bisa duduk di tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Duduk di majelis, duduk di masjid, karena tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini kecuali masjid. Tidak semua orang diberikan kenikmatan oleh Allah senang mendatangi tempat yang mulia, baik itu sholat, terlebih duduk untuk mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tanya, ketika terdengar azan, sholat 5 waktu kan? Banyak enggak orang yang datang ke masjid atau lebih banyak yang di rumah? Itu sholat 5 waktu. Padahal umumnya orang itu kalau mau ngaji, umumnya dia rajin ke masjid, ya kan? Umumnya gitu. Makanya orang aneh tidak pernah ke masjid tapi kajian mau. Ini gumun ya? Iya. Berarti satu ciri, kalau antum senang duduk di majelis ilmu, pasti antum mesti jaga sholat di masjid, itu pasti. Ya. Maka satu kenikmatan. Terlebih duduk di tempat mulia yang mau kita baca dan mau kita dengarkan adalah kalimat yang paling mulia, yaitu apa? Al-Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling jujur, paling baik, tidak ada yang lebih itu kecuali Al-Quran. Maka syukuri ya, tidak semua orang diberikan nikmat senang duduk di majelis ilmu. Dan kita minta kepada Allah semoga kenikmatan ini diberikan kepada kita secara istiqomah sampai akhir hayat kita. Karena banyak orang-orang jadi alumni majelis. Dulu luar biasa, dia mungkin pengurus masjid. Bahkan dia dulu dikenal orang yang sergap ngaji. Sekarang alumni. Padahal belum mati. Maka kita harapkan dan minta kepada Allah semoga kenikmatan yang seperti ini Allah berikan kepada kita sampai di akhir hayat kita, sehingga kita berharap kepada Allah mati di atas kebaikan. Masuk muslim hadakumullah jami'an. Satu kenikmatan yang berikutnya, ketika Allah Ta'ala berikan kita nikmat memiliki jodoh, nikah. Karena tidak semua perempuan, tidak semua laki-laki sampai sekarang ketemu jodohnya. Apalagi kalau antum sudah tua, jangan belum ketemu antum sudah dapat 2. Satu kenikmatan. Dan itu ibadah, tapi banyak orang nggak nyadar bahwa nikah itu ibadah. Ya enggak? Banyak orang sadar nggak kalau nikah itu ibadah? Nggak sadar, termasuk dulu kita nikah. Dulu nikahnya karena apa? Karena ibadah atau karena seneng? Wes pengen kerja untuk pasangan, ya itu. Banyak nggak nyadar, sehingga tidak ada berkah untuk mengarungi pernikahan, rumah tangga. Ya enggak? Padahal kalau ibadah harusnya sebagaimana perintah Allah Ta'ala,
annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Harusnya namanya ibadah mengerjakan dulu, ibadah dulu atau ilmu dulu? Ya enggak? Kalau kita dulu apa? Jujur aja. Jujur aja, jujur ke surga. Dulu kita nikah gimana? Iya kan? Faham? Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Ilmu dulu, ketahui dulu. Ya, baru nanti amalannya. Nah, maka banyak orang yang ketika mengalami rumah tangga, mereka melakukan aktivitas dalam rumah tangga banyak yang pakai nafsu. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an. Orang ketika berumah tangga, di antara salah satu tujuan orang nikah ingin apa? Punya anak. Dan itu kenikmatan besar. Karena dalam rumah tangga ketika seseorang memiliki harapan dan tujuan punya anak, tetapi ketahuilah bahwa hak anak, kuasa anak itu di tangan Allah, bukan di tangan kita. Meskipun usaha telah kita lakukan untuk mendapatkan anak, apa usahanya? Apa usahanya untuk mendapatkan anak? Nikah. Ya. Ada nggak orang yang nggak nikah punya anak? Nah, luar biasa. Ternyata banyak. Nah, salah satu usaha dengan usaha yang dibenarkan syariat untuk mendapatkan anak adalah dengan nikah. Tapi ketahuilah bahwa kuasa memberikan anak pada dua pasangan ini kuasa Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di surah Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Kuasa Allah, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang beliau kehendaki, apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha inatha, dan Allah kuasa memberikan kedua pasangan anak wanita, dan Allah pun juga berkuasa memberikan dua pasangan anak laki-laki saja. Nah, lihat yang pertama, Allah kuasa memberikan dua pasangan itu hanya anak perempuan, tidak ada lakinya. Anak pertama perempuan, kedua perempuan. Yeah. Ibu, aku pengen lagi yang ketiga laki-laki, ketiga perempuan lagi. Yeah. Tapi ketika anak perempuan lahir, itu lebih irit mana? Laki sama perempuan? Perempuan. Akikahnya berapa? 1. Laki-laki 2. Nek wis gede boros mana? Perempuan apa ya? Coba lihat bajunya. Ya, satu setel berapa? 500. Lihat, bapak-bapak 30
30.000. Ya. Nah, yang kedua, Allah kuasa memberikan dua pasangan ini anaknya laki semua. Ya. Bahkan yang ketiga yang paling komplit, Allah berikan dua-duanya, anak laki, anak perempuan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, Allah juga kuasa memberikan dua pasangan ini atimah mandul. Jadi kasih. Nah, awalnya ayat ini turun pada para nabi. Saya tanya, nabi yang anaknya cuma perempuan semua, nabi siapa? Ada hadiahnya? Nabi Nuh satu, Nabi Lut, Nabi Yakub. Ternyata ada ikhtilaf di kalangan kita. Ya. Nabi yang anaknya perempuan semua, sehingga ketika antum anaknya sampai sekarang 5 perempuan semua, pengen laki sampai dilokin mertua, ora iso gawe lanang. Ya, antum tidak usah khawatir. Nabi sudah ada contohnya, ya enggak? Karena anak punya teman. Padahal orang tuanya mertuanya awal. Metune wedok. Apa ora iso gawe lanang to, Le? Nah, siapakah nabi yang anaknya perempuan semuanya? Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, nabi yang anaknya laki, semoga ada perempuan. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, laki-laki semua kan? Dari istri yang satu laki, istri yang satunya laki juga. Ya, laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang diberi komplit laki dan perempuan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ketika antum dikasih anak laki, anak perempuan, sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sama sekali nggak dikasih keturunan. Ya, ada nabi Allah tabaraka wa taala takdirkan dia nggak dikasih anak laki, nggak dikasih anak perempuan. Nabi siapakah itu? Nabi Isa. Siapa lagi? Ada yang lain selain Nabi Isa? Nabi yang enggak ada anaknya laki, enggak ada anak perempuan, ya dikasih. Ya. Ini artinya apa? Ketika ini kejadian pada salah satu di kita, ya, ada penghibur. Ya, ternyata Nabi saja orang yang paling dimuliakan Allah, orang yang paling dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Doa, usaha, kurang apa coba? Gak dikasih. Nah, terus kita. Nah, Nabi siapakah yang gak dikasih anak? Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Nah, ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an. Ketika seseorang nikah itu ibadah, kemudian dalam pernikahan itu banyak perkara ibadah. Ketika ada anak yang lahir, ada kewajiban ibadah yang lebih besar, yaitu apa? Pendidikan terhadap anak. Ya. Sekarang tanya, ketika ada anak, sama-sama kewajiban seorang bapak dan juga ibu antara memberikan nafkah dengan memberikan pendidikan, berat mana? Memberikan nafkah, makan, minum, baju, wis sak piknike, ya, sak piturute lah, semua berbagai macam fasilitas
Ya, bahkan sampai HP, sampai Lenovo, ya, sampai iMac, ya, dengan pendidikan berat mana? Berat mana? Berat pendidikan. Ya, nggak ada orang itu mati gara-gara apa? Masalah nafkah. Ya, nggak ada orang itu mati kelaparan gara-gara apa? Karena nafkah. Nah, tapi banyak orang yang mati karena pendidikan. Mati apa? Dia mati itu ciri orang hidup, tapi dia mati tidak ada ibadah kepada Allah, nggak ada zikir kepada Allah, sholat nggak, puasa nggak, baca Quran nggak bisa, apalagi zikir. Itu mati. Apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau memberikan gambaran yang jelas. Manusia asal dia hidup, benar fisiknya hidup, hatinya hidup. Manusia yang dia hidup fisiknya, tapi hatinya mati, itu siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamathalil hayy wal mayyit. Permisalan, contoh yang sangat jelas untuk membedakan orang mati dan orang hidup. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, permisalan orang yang berzikir kepada Allah, sholat, puasa, itu zikir enggak? Baca Quran, berbuat baik, ya, takut meninggalkan perintah, takut ketika dia melanggar larangan-larangan Allah, itu zikir enggak? Ketika antum ada adzan, oh iya, ingat gak ini? Apa zikir itu? Kan ingat. Ketika dia ingat ada perintah, dia lakukan. Ketika ada larangan, dia tinggalkan. Inilah bentuk zikir. Jadi zikir bukan sekedar astagfirullah, subhanallah, bukan sekedar itu. Bahkan Nabi SAW menggambarkan dengan jelas, gambaran, permisalan yang begitu jelas orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti hayy, seperti orang yang hidup dan seperti orang mati. Ya, itulah pendidikan yang paling berat. Ketika anak tidak diberikan pendidikan, mati dia, mati. Nah, dan berapa banyak orang yang sudah mati, ya, tapi bisa kemana-mana. Nah, dan orang kalau sudah mati hatinya, ini selain membahayakan dirinya, membahayakan orang sekitar. Akhirnya orang-orang sekitar pun kena kezaliman karena kematian hati dia. Lihat Fir'aun. Yang sakit dia siapa? Fir'aun. Tapi kejahatannya apakah cuma pada dirinya? Efeknya pada dirinya saja? Nah, sampai orang-orang di sekitar pun yang nggak mau manat sama Fir'aun kena efek kematian dari hati Fir'aun. Ya, Ana tanya, antum tahu keburukan Fir'aun? Tahu nggak? Tahu nggak keburukan Fir'aun? Ya, ada namanya orang itu, ada nama Ibrahim, tapi keburukannya seperti Fir'aun. Mau nggak dipanggil Fir'aun? Karena saking keburukannya. Ini akibat dari apa? Kematian dari hati dia. Ma'asal muslimin hadakumullah jami'an. Maka sadari bahwa beban paling berat bagi orang tua ketika datangnya seorang anak itu bukan masalah materi, tapi beban paling berat bagi orang tua adalah beban perintah ibadah, mengajak anaknya, mendidik anaknya agar tetap berada di atas fitrahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
wahai orang-orang yang beriman. Nah, siapa yang dipanggil? Yang dipanggil orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Ya. Yang dipanggil orang-orang yang paling disayangi Allah. Siapakah? Orang-orang beriman. Yang dipanggil orang-orang yang paling mulia di muka bumi ini. Siapa yang paling mulia? Orang-orang beriman. Bukti ketika Allah memuliakan orang beriman, sehingga orang beriman selalu dipanggil sama Allah. Ketika orang beriman dipanggil sama Allah, panggilan Allah untuk orang yang beriman dua. Satu, panggilan untuk dikasih perbuatan ataupun dikasih pekerjaan, dikasih amalan yang di sana ada hadiah besar. Yang kedua, panggilan yang isinya di sana bahaya supaya menghindar dari bahaya itu. Ini kalau nggak sayang mungkin nggak dibilang. Ya, mungkin nggak. Maka ciri orang yang sayang itu cerewet ketika anaknya melakukan hal yang tidak baik, ngomel. Ya. Tapi banyak anak nggak suka. Ya. Ibuku kayak mak lampir. Ya. Apa begini ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala panggil, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Nah, kelihatannya kalau ini kita dengarkan hal biasa, neraka itu sudah sering kita dengar. Tetapi antum lihat bagaimana kengerian di neraka, antum gak akan kuat. Gak ada manusia yang kuat menghadapi siksaan neraka. Sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala di sekian ayat banyak mengabarkan bagaimana kengerian neraka. Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan kengerian neraka, la yadhuquna fiha bardan wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Orang-orang di neraka mereka tidak akan bisa merasakan barda sejuk. Ya. Tidak akan bisa merasakan. Apalagi di neraka itu nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Beda kita di masjid sumo. Apa yang kita lakukan? Kipas angin, nendak keluar sana ya. Nah, nggak ada bisa merasakan di situ, nggak nyaman. Ini aja nggak nyaman saja sudah siksa. Wana syaraba, dan nggak ada minuman yang sesuai dengan selera peminumnya. Orang kalau panas biasanya pengen minum jumbo, es teh jumbo. Ya. Itu selera supaya apa? Demi apa? Kenyamanan kok. Meskipun nanti kita minum itu siap ya enggak, yang penting minumnya ger. Ya, minumnya seger. Meskipun nanti kita minum efeknya ternyata enggak urusan, yang penting di saat kita kepanasan bisa kedinginan. Ya, bisa dingin, bisa nyaman. Enggak ada di neraka itu minuman. Minuman kecuali Allah sebutkan illa hamimau wa ghassaqa, kecuali air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Terlalu panas ini siksaan, terlalu dingin siksaan. Ya, mungkin coba panas sama terlalu dingin, pilih mana? Nah, kalau nggak percaya, mungkin antum pilihnya pas di saat panas pilih dingin. Coba antum nanti praktek. Kan sini sering lewat mobil box es kristal ya. Antum ikut masuk di box itu sampai nanti di Semarang. Pak ikut, kira-kira sampai Semarang masih ada nggak antum? Atau tinggal nama? Ya. Itu dingin, itu siksaan, panas itu siksaan, sehingga nggak mungkin kuat. Bahkan minumannya seperti itu, pakaiannya pun, pakaian penghuni neraka itu dari apa? Dari api neraka.
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Maka orang-orang kafir mereka akan dipakaikan pakaian dari neraka. Yusabu min fawqi ru'usimul hamim. Sudah mereka pakaiannya pakaian dari neraka dan mereka akan dituangi di kepala mereka air yang sangat panas. Dan di dalam neraka itu bahan utamanya adalah batu, sehingga awet panas, dan panasnya itu lebih dibandingkan kayu bakar, dibandingkan kertas. Enggak. Yeah. Maka enggak ada yang kuat. Maka pantas Allah sebagai seorang, sebagai apa? Penguasa yang menguasai surga dan neraka mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jaga diri kalian, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari neraka, pasti kalian tidak akan mampu. Dan manusia yang paling ringan diberikan siksaan neraka cuma Abu Thalib. Itu paling ringan loh. Ketika dia dipakaikan sendal, kepalanya mendidih, itu paling ringan coba. Sementara kalau kita nggak ada jaminan paling ringan, nggak ada. Nah, kita sama Islam coba punya andil apa? Abu Thalib dia dikasih keringan, dia punya andil besar. Ya kita punya apa? Gak ada keringan itu. Maka pantas Allah Tabaraka wa Ta'ala, zat yang sayang sama kita, bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, zat yang Nabi yang sayang dengan umatnya, juga ingatkan kepada kita, fattaqun nar. Selamatkan diri kalian, jaga diri kalian dari api neraka. Pasti kalian gak mampu. Belum lagi nanti minumannya, belum nanti kedalaman nerakanya. Maka ma'asal muslimin hadakumullah jami'an. Itulah tugas terbesar bagi kita sebagai orang tua, ada menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Bagaimana cara menjaga diri anak dan istri? Nah, maka dari ayatnya, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga mereka? Adibuhum wa allimuhum, ajari mereka ajari mereka apa? Ilmu agama, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal Islam. Ini kewajiban setiap hamba, nggak bisa ditawar ini. Coba kalau orang-orang beribadah nggak tahu yang disembah, nggak kenal yang disembah, gimana? Orang Islam nggak tahu Islam. Coba banyak, antum tanya aja, apa itu Islam? Orang jawab agama. Terus agama apa? Islam. Islam itu apa? Ya agamaku. Muter aja gitu. Gak tahu Islam. Orang Islam gak tahu Islam. Gimana menjalankan Islam? Kewajiban mengenal nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana mau menjalankan syariatnya kalau kita nggak mau mengenal nabinya? Ini kewajiban yang nggak bisa ditawar setiap muslim untuk belajar ini. Maka beruntung ketika antum ada majlis mempelajari apa? Al-usul ats-tsalatsa atau thalatsatul usul, diulang-ulang. Jangan pernah jenuh. Kalau antum jenuh mempelajari kitab akidah dari dasar sampai kitab Thahawiyah, umur antum habis saja nggak mungkin akidah habis. Maka jangan sampai jenuh. Padahal yang menyelamatkan kita nanti yaitu, coba orang masuk kuburan yang ditanya apa? Yang ditanya apa orang masuk kuburan? Ya tiga ini. Nggak mungkin antum ditanya udah nikah belum? Harta kamu berapa? Di kuburan yang ditanyakan ini, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Yang ditanya itu. Anak tanya. Orang kalau murid cerdas,
ketika ada ujian belajar apa enggak? Tahu, diberitahu sama gurunya, besok seminggu lagi ujian. Ya, murid yang cerdas belajar enggak? Belajar enggak? Wah, kayak dulu jenengan enggak pernah belajar. Nah, aku enggak tuh, nah. Murid yang cerdas pasti dia belajar. Untuk apa? Mendapatkan nilai yang paling bagus. Ya, kita pun akan diuji di sana. Diberitahu besok kalau kalian masuk ke liang lahat, ujiannya 3 ini. Ya, dijawab sekarang gampang. Cuman besok ketika sudah masuk liang lahat, nggak ada jaminan orang yang bisa menjawab. Yang dijamin bisa menjawab cuma 1. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu yang dapat jaminan bisa menjawab pertanyaan itu. Dengan pertolongan Allah. Ya, Allah akan kokohkan ucapan orang-orang yang beriman di dunia maupun di alam barzakh. Ya, siapa yang dikasih pertolongan untuk menjamin? Orang-orang yang beriman. Nah, ma'asyiral muslimin hadakumullahu jami'an. Sebenarnya anak yang Allah berikan kepada kita, masing-masing anak itu sudah dibekali akidah. Ya, meskipun bapaknya kafir, apalagi bapaknya iman. Ya, apalagi bapaknya kiai. Anak yang Allah berikan sama dia, ya, dimodali sudah punya Islam, punya akidah yang benar. Ya, ini akidah yang benar. Nah, Rasulullah SAW telah mengabarkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu ayyuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang dilahirkan, ya, itu dalam keadaan Islam. Apa itu Islam? Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya. Ini perkataan Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Islam adalah kau berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Ya. Kemudian tunduk dengan menjalankan ketaatan. Yang ketiga, benci dengan kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu orang Islam. Kalau Anda punya 3 ini, orang Islam dengan keislaman yang benar. Ya. Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa jawabnya? Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada tentang Islam. Beliau jawab dengan apa? Rukun Islam. Maka paling gampang niteni orang Islam sholat. Ya, paling gampang. Nah, coba ketika antum ya melihat ada tetangga, ya nggak begitu akrab lah, ya begitu akrab, nggak pernah ke masjid, Jumatan sok teko seorang, Idul Fitri datang terus, tapi 5 waktu ndak cetok. Ketika mati, sing bingung sing urip apa sing mati, Pak? Sing urip bingung. Salat ki opo ora? Nah, 5 waktu iblas. Tanyakan sama keluarganya juga enggak sholat. Ya kadang-kadang Jumatan berangkat, Mas. Idul Fitri, Idul Adha berangkat, tapi 5 waktu enggak pernah. Sing bingung, sing urip. Ya. Nah, itu ciri ketika paling mudah niteni orang muslim itu adalah sholatnya. Karena itu yang bedakan antara muslim dan kafir. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman taraka faqad kafar. Yang membedakan kita dengan mereka orang kafir sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Dan anak kita yang lahir itu sudah dikasih Islam sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan dia sudah janji dengan Allah tanpa sepengetahuan bapak sama ibunya. Anak kita itu sudah ada janji dengan Allah
Wa in akhadha rabbuka min bani Adam min dhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan anak turun Adam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian antara si bayi dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Orang tuanya tahu nggak? Nggak tahu. Ibunya yang lahirin pun juga nggak tahu. Bapaknya apa lagi? Banyak, tambah nggak ngerti. Ya, perjanjian ini rahasia yang tahu cuma Allah dengan dia. Dan bayi ketika diajak perjanjian, ada nggak yang ngeyel? Nek ngeyel orang lain. Ya, nek ngeyel orang lain. Ngeyel nek wis gede. Ya enggak? Nek wis gede kayak ngeyel. Ya, kayak menyelisih janji. Ketika mau lahir, mau enggak? Ya, bayi menjawab dengan tegas, qalu bala syahidna. Ya, mereka jawab, kami janji. Ya, kami bersaksi. Kami janji bahwa kami nanti ketika hidup di dunia sampai akhir hayat hanya yang kami sembah Engkau saja ya Allah. Tapi kenyataannya mereka lupa janjinya. Kalau nggak percaya, tanyaan mbah-mbah yang sampai sekarang nggak sholat. Bang, biar kamu lahir janji nggak? Janji opo? Utang yora, kan? Setelah dikasih tahu, bang, kamu yakin nggak bahwa orang Islam itu pedomannya Al-Quran? Yakin? Kasih tahu di surah Al-A'raf. Kasih tahu ini loh mbah, janjimu loh mbah di sini. Itu modal anak kita. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadits qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku apa? Hunafa. Hunafa itu condong kepada Allah, bertauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu modal anak kita. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an, sebenarnya anak kita diarahkan kepada akidah itu sangat gampang. Cuman itu nanti kembali kepada orang tuanya. Sebab orang tuanya itu punya andil pengaruh besar dalam pendidikan anak. Maka Rasul mengabarkan apa? Fa'abawahu ayyuhawidani ayyunassirani ayyubajjisani. Tergantung bapak ibunya, dia menjadikan dia Yahudi, apa dia Nasrani, apakah dia Majusi, apakah dia orang kafir, apakah mau jadi preman, apakah mau nanti jadi apa. Bahkan secara cita-citanya pun juga terpengaruhi orang tuanya, kepribadiannya, sifatnya, ibadahnya, cara pakaiannya, ngomongnya, malesnya, tutur katanya. Dilo orang tua bilang kok goblok men, kamu goblok men, nanti besar juga bilang ke mana anaknya, kamu goblok. Dari mana ini? Dari orang tuanya. Sampai terdidik seperti itu. Nah, orang tua. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an. Nah, 5 menit lagi. Baik. Sekarang ma'asyiral muslimin hadakumullah jami'an. Sebagai orang tua, yang paling berat bagi kita adalah pendidikan. Sementara kita nggak mungkin bisa mendidik dengan baik kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, tidak akan mungkin bisa melakukan pendidikan dengan baik kecuali dengan ilmu. Sebenarnya pendidikan anak, mendidik anak itu sebenarnya pada asalnya mulai dari kita. Mulainya dari kita. Durhakanya anak sebabnya itu dari kita. Solehnya anak pengaruh besarnya dari kita. Tinggal kita saja yang bentuk kita. Kita sebagaimana bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam,
anak-anaknya dia menjadi nabi, faktor terbesarnya adalah dari bapaknya. Kedurhakaan anak, faktor terbesarnya adalah orang tua. Ada di zaman dahulu, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang bapak yang dia punya anak, dan anaknya ini durhaka, wis serba ndak nurut, serba ngeyel, serba nganyelke. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau sebagai seorang pimpinan, ketika ada orang yang sudah orang tua kok sampai melaporkan kepada orang lain, berarti perbuatannya sudah nemen belum? Kok ada perbuatan yang seperti sampai ini dilaporkan kepada orang lain? Kalau di kita ini mungkin sampai kelurahan, Pak Lurah dipanggil, atau Pak Camat, Pak Bupati. Kok sampai tingkatannya ke sana? Berarti perbuatannya sudah nemen belum? Nek belum nemen kan nggak mungkin dilaporkan keluar. Ya, mesti kan ditangani sendiri. Ini orang tuanya sudah judek. Sudah judek. Mungkin sampai menganggap wis orang di anak kowe ora apa-apa. Laporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang apa? Kedurhakaannya. Fa'afdara ibnahu, terus anaknya dibawa. Ini loh anak saya, wahai Amirul Mukminin. Ini loh anak saya. Dia mengabarkan tentang kedurhakaannya seperti ini. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin apa? Memberikan berbagai macam mungkin hukuman, nasihat, anaknya cuma tanya, alaysa lil waladi haqqun ala abihi, bukankah anak itu juga punya hak dari bapaknya, wahai Amirul Mukminin? Anak punya enggak hak dari bapaknya? Punya. Umar bin Khattab pun jawab, iya, anak itu punya hak dari bapaknya. Apa haknya? Satu, dipilihkan ibu yang baik. Sebenarnya ini juga sudah dipilihkan sama Nabi. Laki-laki kalau nikah yang dipilih siapa? Tunkahul mar'atu li arba, perempuan dinikahi karena 4: limalihi, wali jamalihi, wali hasabihi, wali dini. Dinikahi karena 1, harta, karena nasab, karena kecantikan, karena agama. Kalau Anda memang menginginkan kebahagiaan dan juga menginginkan keturunan yang baik, sudah dipilihkan fatfar bidatid, pilih yang punya agama. Karena nanti anak kita itu akan banyak bersama ibu. Sedangkan ibu al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama bagi anak-anak. Makanya kalau bapak-bapak yang masih punya istri, yang masih punya istri, dan mas-mas yang belum punya istri, semoga cepat dapat. Itu nanti diusahakan ada kajian khusus ibu-ibu yang terkait dengan pendidikan anak. Anak jadi guru, sebab masing-masing kita, antum sadar nggak kalau antum ustadz itu? Sadar nggak antum ustadz? Nggak nyadar, tapi ngajari terus. Orang sadar ngajari terus. Siapa? Anak dan istrinya enggak. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu itu ustazah. Bagi siapa? Bagi anak-anaknya paling tidak. Masing-masing kita itu adalah para pendakwah, para dai, para ustazah masing-masing kita. Cuma orangnya ada. Kalau kita itu guru, ya enggak? Murid-murid siapa? Murid-murid anak-anak kita. Lah kalau guru nggak punya ilmu, lah apa yang mau disampaikan? Apa yang mau diajarkan? Ya pasti pakai nafsu. Kalau pakai nafsu bukan memperbaiki tapi merusak. Betapa banyak anak rusak gara-gara ibu dan bapaknya nggak punya ilmu dalam mendidik. Ini sama. Anak ini dianggap orang tuanya rusak. Biasanya kalau anaknya rusak, bapaknya juga mungkin lebih rusak. Tapi ketika sama
Bapaknya kan sama. Coba nek jenengan nyekolah ke anak gur nyekolah ke tok pokoke mbayari. Ternyata anaknya berengkili. Sing disalahkan jenengan nyalahke siapa? 1, awake dhewe. 2, sekolahan. 3, anak. Kira-kira jenengan nyalahke siapa? Umumnya nyalahke siapa? Anak apa gurune? Sekolahane ora cetha, gurune ora cetha. Wis dibayari larang-larang ternyata anakku gur dadine koyo ngono. Ya. Biasanya kalau hal keburukan, orang tua nggak mau koreksi dan nggak mau mengoreksi diri sendiri, bahkan nggak mau seakan-akan menyalahkan dirinya. Lihat di sini, ini contoh jelas. Datang kepada Umar bin Khattab, dan ketika anak dibawa dan diceritakan keburukannya semuanya, kedurhakaan semuanya, maka anak itu tanya, bukankah anak punya hak dari bapaknya, wahai Umar bin Khattab? Maka Umar bin Khattab menjawab, iya. Apa haknya? 1, dipilihkan ibu. Nah, sekarang kita dulu milih nggak? Ya milih Ustaz, ini saya hayu. Mosok golek bojo ra milih? Ada nggak golek bojo nggak milih? Wong dijodohke barang ora seneng. Ijol ya. Ya. Nah, milih. Cuman pilihanku beda dengan pilihan Rasul. Ya. Beda dengan Rasul. Yang kedua, rusaknya anak di sini sebabnya karena dikasih nama yang tidak baik. Ya, namanya nggak baik. Ya, mungkin lah. Yo namanya Jos siapa begitu. Ya, atau namanya asal bahkan namanya orang-orang barat. Namanya orang barat. Atau saat ketemu nama seperti orang-orang dulu ya. Namanya saat saya ada namanya Tomblok lah sing namanya. Iya. Macam-macam. Ini tidak dipilihkan nama yang baik. Yang berikutnya yang ketiga, tidak pernah diajari Al-Qur'an. Akhirnya setelah anak menjelaskan kepada ketika Umar menjelaskan kepada anak, ya 3 ini hak anak, minimal 3 ini, maka anak itu menjawab 3-3-nya itu enggak ada pada diri saya. Bapakku enggak ngasih 3 hak ini. Dipilihkan ibu yang baik, ternyata enggak, ibuku majusi. Ya, ibuku majusi. Ya, sekarang enggak majusi lah. Ya, ibuku karena secantik di kampung, tapi dia enggak pernah sholat. Atau ibuku penyanyi. Gimana? Sholat tapi penyanyi. Ya. Atau ibuku apa? Ibuku sholat tapi nggak pernah pakai jilbab. Kalau keluar roknya di atas lutut, ya. Kemudian apa? Pakai singlet. Itu kalau ngepit pagi gimana? Habis subuh ngepit pakai kayak gitu. Salahnya siapa? Apalagi kalau ngepit daerah Cepogo sana, pakaian kayak gitu. Saya kadang ya Allah, wong yo koyo ngono kadung, menok ya cek koyo ngono gitu. Iya, pakainya kayak gitu kalau ngepit sampai gini-gini ya Allah, koyo ngono kadung ya masih dipakai, masih dibeli. Ya. Nah, yang berikutnya juga nggak dikasih nama yang baik. Yang ketiga juga nggak pernah diajari Iqra, nggak diajari Al-Qur'an, nggak disekolahkan di tempat-tempat yang mengajarkan agama. Akhirnya Umar mau marah sama anak ini, pindah ke bapak. Ya, ternyata anakmu itu durhaka. Waktu kamu cerita saya, ternyata setelah mendapatkan berita dari anak kamu, ternyata yang durhaka itu kamu kepada anakmu. Jadi anaknya durhaka itu sebabnya siapa? Sebabnya bapak. Berarti yang salah siapa? Pak. Ojo-ojo kita yang salah ketika anak kita enggak ini. Nah, baik, barakallahu jami'an, ada Allah jami'an. Baik. Jadi apalagi di zaman sekarang jemaah, zaman sekarang banyak orang membagi-bagi ya. Dan pembagian dari mana ya? Ada lahir di masa milenial. Iya, anak itu lahir di masa milenial. Kita lahir di masa apa ini? Milenial itu ada yang bagi lahir sebelum tahun 95 ke sana. Yaitu di masa-masa milenial. Jadi lahir burung ada HP. Lahir belum ada laptop. Ya, lahir paling mungkin ya TV aja masih TVRI. Itu pun masih berbuat cuma 2 jam.
Nah, yang berikutnya ada yang lahir di zaman apa? Generasi Z. Ya, Gen Z. Itu 95 sampai 2010. Ya. Kenapa dikatakan itu? Banyak orang mengatakan kenapa lahir di zaman itu 2010, ya sekitar berarti umur 14-an tahun. Kalau yang lahir 2010 ya sampai 15 tahun, yang lahir 2095 berarti udah sekitar 28 tahun. Jadi kan udah lewat. Ya. Kenapa dimainkan itu? Ada beberapa sebab, beberapa ciri, karena mereka apa? Mereka lahir memang di zamannya apa? Zaman ya internet, media sosial, ya TikTok, YouTube, ya podcast, Instagram, aplikasi, ya Shopee. Ya di zaman antum lahir ada Shopee, adanya sapi, nggak ada Shopee-nya, nggak ada. Ya. Nah, ini udah lahir di zaman itu. Jadi mereka lahir itu sudah tersedia itu semua, sehingga kadang sampai bayi yang mereka udah mulai paham supaya ibunya bisa nyuci disetel kayak itu. Ya, supaya bapaknya bisa macul, bapaknya bisa kerja, anaknya biar nggak rewel, setel kayak gitu. Udah nak duduk sini, udah selesai. Ya, mereka lahir di zaman itu. Dan apakah itu semuanya buruk? Enggak buruk secara total. Enggak buruk secara total. Tinggal ya, anak ataupun orang tua ketika bersikap terhadap ini gimana. Banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari sini. Ya, baik yang menyebarkan, yang menggunakan ataupun yang membaca. Banyak orang yang rusak juga gara-gara ini. Nah, dan rata-rata kadang mereka juga dari sisi sosialnya, ya sosial kemasyarakatannya, ya kurang, memang kurang. Kenapa? Ya mereka biasa pakai ini, sehingga jarang ya anak-anak yang mereka kumpulan RT, ya gotong royong, nah kurang. Tapi apa? Satu sisi mereka juga punya kelebihan. Ada orang yang mungkin bahkan nggak kenal dia jualan, atau mungkin ada orang yang rekoso, difoto, diupload, silahkan dibantu, ya dilarisi dagangannya. Sebenarnya nggak kenal. Ini diantara kelebihan dan kekurangannya. Nah, nanti tergantung kita dan bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kita, terutama di zaman generasi Z ini, Gen Z ini ya. Nah, baik, mungkin itu dari pembukaan dari kita, lama sekali pembukanya. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Yang orang tua ya. Anak itu mencoba memberi nasihat kepada supaya menerima. Insyaallah. Baik. Yang memang beda manhaj itu syubhatnya, pengaruhnya lebih besar daripada kemaksiatan, lebih besar karena terkait dengan agama. Terlebih orang kalau sudah meyakini itu benar, taubatnya lebih susah daripada taubatnya ahli maksiat. Jadi dalam beragama, baik kebid'ahan, apalagi manhajnya sudah menyimpang, apalagi dia yakin itu yang benar, ini bahayanya lebih dibandingkan pecandu homer. Pecandu homer, orang yang minum homer, dia yakin nggak itu benar? Ya, enggak. Dia yakin, jadi kamu antum salahkan, kamu belum nyalahkan saya aja tahu itu salah. Cuman aku belum bisa meninggalkan. Tetapi kalau masalah satu manhaj, ya, masalah prinsip beragama, ya, ini dia udah yakin. Apalagi itu masalah kebid'ahan. Dia orang nggak mungkin melakukan bid'ah kalau itu salah, mungkin nggak?
diyakini salah? Ya tidak mungkin. Dia yakini mesti itu benar. Benar. Karena itulah orang yang melakukan kebid'ahan, apalagi memang dari si manhajnya memang nggak benar, itu lebih berat dan lebih berbahaya. Berat ya ketika bertobat, dan lebih berbahaya efeknya daripada para ahli maksiat. Berat. Kenapa? Karena dari si keyakinan. Dia udah yakin, ini yang aku ini yakin benar. Kalau salah, ya tidak mungkin mereka akan ngayal, nggak mungkin. Sebagaimana orang mencuri. Orang mencuri, dia yakin nggak mencuri itu dosa? Yakin. Salah, dia yakin. Ya, sehingga mudah untuk bertobat, mudah dibilangi, mudah untuk mendapatkan hidayah dibandingkan manhajnya salah. Apalagi dia di dalam aturan-aturan ibadah, dia melakukan ibadah-ibadah yang menyimpang, ya, itu lebih berat dan lebih berbahaya, ya. Nah, kalau memang ini yang dimaukan adalah yang mau dinikahi, lebih baik cari yang lain. Masih banyak. Dunia tidak selebar daun kelor. Perempuan tidak cuma di sini. Ya. Nah, coba kalau pengen tahu dunia luar, naik Kelapa. Sebenarnya dunia itu seberapa? Ya. Apa tahu? Jangan sampai ini yang dikhawatirkan, dia sudah cinta duluan, sehingga nggak ada pilihan lain. Kalau ini sudah, ini nggak bisa. Sebab banyak orang itu sebenarnya sudah senang dulu, ya senang dulu, tapi yang disalahkan orang lain. Ya bermaksud menasihatilah begini. Saya sebenarnya dia memang nggak mau pisah sama ini. Sudah cintanya tumbuh terlebih dahulu sebelum ada pernikahan. Ya, ini yang dikhawatirkan di situ. Kalau memang jenengan memang mau cari yang baik, dan ini sudah tahu memang mungkin kalau pasangannya memang tidak baik, apalagi dari si manhaj yang tidak baik, akidah yang tidak baik, ibadah yang tidak baik, cari yang lain. Masih banyak, ya, masih banyak yang di sana. Nah, kalau masalah nanti dari sisi mertua, mungkin jenengan manhajnya sana udah baik, calon yang jadi pasangan jenengan baik, calon jenengan syar'i, karena faktor orang tua yang beda manhaj, selamatkan anaknya, tinggalkan mertuanya. Ya, selamatkan anaknya. Kalau mertuanya mau dibilang, alhamdulillah. Kalau enggak, daripada nanti jenengan nak syubhat mertua, bawa pergi, kontrak, nikahi, kontrak tempat lain. Ya. Nah, semoga jenengan menjadi penyelamat anaknya. Kalau memang anaknya manhajnya baik, yang enggak baik mertuanya, calon mertua, maka bawa anaknya, orang tuanya tinggal. Ya, pisah dengan orang tua, enggak harus satu rumah. Sebab nanti kalau dekat-dekat bisa jadi kita juga akan kena. Ya, kena. Begitu kan? Nah, jadi dua sisi. Kalau memang pasangannya kita memang manhajnya nggak baik, cari yang lain. Ya, kalau dibilang nggak apa. Sebab ini menghilangkan ini lama jemaah. Menghilangkan orang kalau sudah manhajnya nggak baik itu nggak butuh waktu sehari dua hari, bertahun-tahun. Ini sudah mengakar, sehingga nggak mudah. Jadi nanti bilang dia, udah aku siap, besok ternyata mulai rumah tangga muncul. Ya, muncul lagi pemikiran-pemikiran yang lama, gimana sudah? Ya, ini kalau memang calon pasangan kita nggak baik, cari yang lain. Ya. Kemudian kalau memang calon mertuanya yang nggak baik, ambil anaknya, setelah itu ngontrak. Ya, syukur-syukur sebelum nikah sudah punya rumah dan hotel. Nah, begitu. Barakallahu fiikum. Bagaimana menyikapi pendidikan anak di sekolah yang sekarang tidak boleh memukul anak? Adapun kita diperintahkan untuk memukul anak jika tidak mau melaksanakan sholat. Nah, baik, banyak cara. Ini bukan harus
Ya, memukul itu bukan harus. Asal daripada pendidikan atau dakwah itu dibangun di atas kelemah lembutan. Banyak cara, nggak harus mukul. Ya, nggak harus mukul. Mukul itu terakhir. Itu pun ghairu mubarrih. Ya, pukulan yang memang tidak menyakitkan. Ya, bukan pukulan yang mengantarkan ke RSU. Ya. Nah, jadi pukulan bukannya seperti itu, tapi pukulan yang memang ini. Karena pendidikan itu berbagai cara. Ternyata kalau dipukul anaknya sakit malah berbahaya. Dari siapa? Anaknya malah benci. Juga berarti nggak baik pukulannya. Ya, kita harus tahu karena bisa jadi utamakan dalam satu lemah lembut. Yang kedua, banyak dompet antum keluarkan. Nah, sholat loh ini loh, sholat. Mau nggak dipukul sama dikasih, ini pilih mana? Ini, apalagi anak loh, usia 7 tahun, anak SD itu sama-sama dikasih uang. Satu 5.000 tapi keluwuk, ya lawas banget. Sing satu 2.000 tapi anyir. Kira-kira payu sing di anak 2.000. Nah, ya, pilih mana? Ini sholat. Mangkat enggak? Mangkat. Ternyata enggak dipukul. Iya, enggak dipukul. Dan itu pukulan terakhir. Artinya bisa jadi pukulan itu kita lihat kalau memang dikasih hukuman itu malah lebih anak itu enggak senang, bahkan lebih ngeyel, jangan. Berarti itu enggak manfaat. Iya. Manfaat, maka jangan dibiasakan apa untuk mukul anak. Banyak cara, hadiah, apalagi kalau nanti dikasih nak kamu bisa sholat tertib ya, nanti selama sebulan kita piknik janti. Kira-kira mau enggak? Ya. Iya, banyak yang bisa kita lakukan. Hal-hal yang bersifat dengan kekerasan, apalagi jangan sampai nanti kita justru akan kena kedoliman. Iya, karena kita nggak tahu ukurannya daripada mukul. Iya, maka itu hilangkan. Banyak cara dengan kita ngasih banyak hadiah, kemudian bisa dipanggil, ya, bisa dipanggil sendiri. Tinggal lihat usia anak-anak. Ya, lihat usianya anak-anak. Kemudian lihat mana yang bisa memberikan motivasi antara hadiah dengan suara yang getak-getak, dengan pukulan, mana yang lebih memberikan efek. Karena dimaksudkan dari hukuman itu apa? Orang itu jeda. Sebagaimana kita. Kenapa para polisi itu merazia SIM? Iya, bahkan dengan hukuman yang harus bayar sekian supaya pada punya SIM. Iya, berarti antum jerak dari hukuman itu. Iya. Nah, mungkin itu. Nah, barakallahu fikum jami'an. Jadi yang jelas kaitannya dengan pendidikan, usahakan nomor 1 adalah perbuatan yang lembut, juga dengan kalimat yang lembut, yang lupa sekali dipanjatkan oleh para orang tua dan guru adalah doa. Dan kadang kita kalau sama anaknya saja kita pelit berdoa, apalagi sama murid-murid kita. Karena bisa jadi nanti yang mendoakan kita setelah mati bukan anak kita, bisa jadi murid-murid kita. Karena anak-anak kita ternyata, ya bisa jadi anak-anaknya ya enggak soleh, justru murid-muridnya yang jadi soleh. Kita enggak tahu siapakah nanti yang baik ya untuk kita dari amalan-amalan yang telah kita sebarkan. Apakah anak kita yang nanti akan mendoakan kita, ataukah murid-murid kita, ataukah kawan-kawan kita. Nah, maka ya biasakan untuk berdoa. Ya. Baik, cukup ini, Pak. Nah, barakallahu fikum jami'an. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Taala berikan kita kemudahan mendidik anak-anak kita di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, dan di atas petunjuk Nabi SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan dan kekuatan untuk senantiasa mengarahkan anak-anak kita di atas jalan Allah Taala sampai di akhir hayat. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.